Halo, iya Bu, ada apa? Ini anakmu sakit, Tim. Ibu gak ada uang buat bawa Dona ke rumah sakit. Ya Allah, kalau begitu Hotim transfer ya Bu sekarang. Apa gak sebaiknya kamu pulang aja, Nak? Ini Dona manggil-manggil kamu terus loh dari tadi. Iya Bu, nanti Hotim pulang. Tapi sekarang Hotim mau cari uang yang banyak dulu. Karena kalau nggak punya uang, mau makan apa nanti di kampung Bu? Iya, Nak. Kalau begitu segera transfer ya uangnya. Kasihan Dona, badannya makin panas. Iya Bu, Hotim transfer sekarang. Ya udah ya Bu, Hotim matiin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saldo rekeningku makin menipis aja nih. Aku harus lebih giat lagi buat cari uang. Aku siap-siap deh. Aku harus pakai baju yang paling seksi malam ini. Pokoknya malam ini aku harus dapat banyak pelanggan. Mbak Hotim, sini Mbak duduk. Iya Tom, Mau kemana nih Mbak? mau kerja Tom. Tapi lagi nunggu jemputan. Oh gitu ya Mbak. Itu udah dateng Tom. Ya udah ya, aku duluan ya Tom. Oh iya Mbak, hati-hati. Buset, itu Mbak Hotim seksi bener. Gak takut apa kerja malam-malam? Mana pakaiannya kayak gitu lagi? Woi. Ngagetin gua aja lu Dul. Jok, kopi satu ya. Nyap. Tom, barusan yang naik mobil itu Mbah Hotim ya? Iya, emang kenapa Dul? Lah, emang lu nggak tahu Tom, Mbah Hotim itu kerjaannya open BO. Buset, itu mulut gak bisa direm apa Dul? Malah ketawa. Jangan sembarangan lu Dul. Lah, kan emang bener Tom, gua aja sering lihat gonta-ganti cowok di rumahnya. Yang bener lu. Ya bener lah, dikira gua ngibul kali. Ini ya Dul ominya. Iya Jok. Makasih ya sayang. Besok aku dijemput lagi ya sayang. Maaf ya Tim, malam ini terakhir aku antar jemput kamu. Maksudnya besok kamu gak bisa antar jemput aku karena kamu ada meeting keluar kota lagi ya sayang. Bukan Tim. Maksud aku kita putus aja ya. Apa? Enggak, aku gak mau putus sama kamu. Katanya kamu janji mau nikahin aku. Kok sekarang kamu minta putus? Hotim, kamu pura-pura polos apa bodoh sih? Lagian siapa juga yang mau serius sama wanita malam seperti kamu? Apalagi kan kamu udah tidur sama banyak cowok. Ya kali aku mau sama kamu. Jadi maksud kamu hanya bermain-main dengan aku begitu mas? Iya, itu kamu tahu.
Ya udah ya, aku pulang dulu. Dan mulai besok, nggak usah deh kamu hubungin aku. Karena aku udah dapat pengganti yang jauh lebih cantik dari kamu. Kurang ajar kamu Mas Rido. Laki-laki brengsek. Awas aja. Aku akan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari kamu. Dan aku akan membuat kamu tergila-gila lagi sama aku, Mas. Aduh, lapar banget. Makan mie goreng enak kali ya. Mbak Hotim, Pak Lurah. mbaknya mau kemana mbak? Ini Pak, saya mau ke warung beli sarapan Pak Lurah. Oh iya mbak, saya minta maaf sebelumnya. Mbak Hotim kan warga sini, jadi Mbak Hotim warga saya juga mbak. Iya Pak, bener. Emang ada apa ya Pak? Begini mbak, apa nggak sebaiknya Mbak Hotim berpakaian yang lebih sopan lagi? Ini demi kebaikan mbaknya. Apalagi kan sekarang kejahatan merajalela mbak. Jadi mbak paham kan maksud saya? Oh, Pak Lurah ini kayak baru ketemu saya aja. Padahal kan saya udah dari pertama kali pindah desa ini, pakaian saya kan sudah seperti ini, Pak. Iya mbak, tapi dengan pakaian mbak seperti ini takutnya mancing kejahatan mbak. Karena pakaian Mbak Hotim itu terlalu terbuka. Ih, terserah saya dong Pak, mau pakai baju apa aja. Lagian saya sudah besar, jadi saya bisa jaga diri. Ya udah deh Pak, saya duluan ya, saya udah lapar banget. Bye. Astaghfirullahaladzim. Kayaknya aman-aman aja, Mut. Iya Dul, kalau desa ini aman, hati juga tenang ya Dul ya. Iya, Mut. Mut. Itu bukannya Mbak Hotim ya? Yang tinggalnya deket rumah lu? Iya Dul bener. Tapi kenapa kayak marah-marah gitu ya Dul? Iya, bener, Mut. Sial. Malam ini bener-bener gak dapet tamu satupun. Padahal aku udah dandan maksimal gini. Apa aku udah gak menarik lagi ya? Tapi badan aku masih seksi gini kok. Buah dada juga masih kenceng. Wajahku juga masih cantik kok. Tapi kenapa para tamu seperti udah bosan sama aku ya? Mbak Hotim, Mbak kenapa Mbak? Aku nggak apa-apa kok, Mat. Ya udah aku pulang dulu ya. Buset, main pergi aja. Udah Dul biarin. Mungkin Mbak Hotim lagi banyak masalah Dul. Udah ayo kita lanjut keliling. Iya, Mut. Assalamualaikum, Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opi, perasaan baru 5 menit yang lalu bilang OTW. Udah nyampe aja kamu, Pi. Hihihi, iya dong nak. Oh iya, kamu udah siap belum nak? Udah kok, Pi. Udah rapi gini juga. Selain rapi, cantik lagi. Hihihi. Ih, apaan sih, Pi? Ya udah, ayo nak. Iya, Pi. Aduh, mata gua kenapa ya? Kenapa, Pi? Nggak tahu nak, kayaknya ada yang masuk ke mata gua.
Pi, awas Pi. Aduh. Aduh. Nak, kamu nggak apa-apa, Nak? Pi, kalau nyetir itu lihat-lihat dong. Untung aku nggak sampai ketabrak. Iya, maaf Mbak, gue nggak sengaja. Lagian, ngapain Mbaknya di tengah jalan? Bukannya ke pinggir? Ya suka-suka aku dong. Mau di tengah jalan kek, mau di pinggir jalan kek. Yang penting kamu kalau bawa motor lihat-lihat pakai mata. Mbak, adanya Mbak yang salah. Harusnya Mbak juga minta maaf. Malah segala nyalahin kita. Kamu gak sopan ya sama yang lebih tua. Gak diajarin sopan santun kamu ya sama orang tua kamu. Mbak, jangan bawa-bawa orang tua ya. Mbak pikir karena Mbak lebih tua, saya takut sama Mbak. Udah salah, nyolot lagi. Jaga ya mulut kamu. Sudah. Maaf ya Mbak, gue lagi buru-buru. Jadi kita tinggal dulu ya. Sekali lagi kami minta maaf Mbak. Tapi Pi. Udah Nak, kita permisi dulu ya Mbak Hotim. Rese bener tuh cewek. Berani banget ya sama aku. Lihat aja, akan aku kasih pelajaran kamu nanti. Nak, udah dong Nak. Ayo dimakan es oyennya. Enggak, udah nggak mood aku. Ayolah Nak, jangan ngambek gitu. Sayang tahu kalau es oyennya nggak dimakan. Enak nih es oyennya. Ya gimana aku mau enak makan Pi. Kesel banget aku Pi. Itu tadi siapa sih? Kok dia kayaknya kenal sama kamu Pi? Ya itu tetangganya Warmet Nak. Baru pindah beberapa bulan yang lalu. Oh pantes. Aku nggak pernah lihat dia sebelumnya di desa ini. Iya Nak. Ya udah dimakan Ki es oyennya. Iya Pi. Tapi saya mau yang paling manjur, Mbah. Bahkan saya mau semua laki-laki di desa tunduk dan tergila-gila kepada aku. Berapapun biayanya akan saya bayar, Mbah. Itu urusan mudah bagi gua. Tapi ingat, apa yang lu lakuin itu ada resikonya. Apa lu sanggup dengan resiko itu? Gak peduli, Mbah. Apapun resikonya, yang penting semua laki-laki tergila-gila kepada saya, Mbah. Ya. Lu pakai aja susuk emas ini di seluruh bagian tubuh lu. Susuk emas? Susuk ini akan membuatmu semakin terpancar auranya dan membuat semua laki-laki dimanapun akan bertekuk lutut padamu. Kalau begitu, pasang sekarang juga, Mbah. Saya sudah tidak sabar. Apa lu sudah sangat yakin? Ini resikonya sangatlah besar. Yakin, Mbah? Udahlah, jangan banyak bicara. Ayo, Mbah, langsung aja ke ritualnya. Saya sudah tidak sabar, Mbah. Ya. Halo teman-teman, sebelum lanjutin videonya, jangan lupa di like ya, share, terus di subscribe. Makasih.
Pi, itu siapa, Pi? Cantik banget. Oh, itu Mbak Hotim, Ul. Tetangganya Warmet. Masa sih, Pi? Tapi kok kayaknya beda ya? Lebih cantik dari biasanya. Iya juga ya, Ul. Hai Paul. Hai Mbak Hotim. Hai juga Opi. Hei Mbak Hotim. Mau kemana nih, Mbak? Mau kerja nih Ul. Kamu bisa nggak anterin aku Ul? Bisa, Mbak. Ayo. Sama gua aja deh, Mbak. Ayo. Lu apaan sih, Pi? Mbak Hotim kan ngajaknya gua. Ya kan, gue cuma nawarin, Ul. Ternyata bener-bener manjur susuk dari Mbah Dukun itu. Ayo Mbak Hotim, naik. Iya Ul. Abah, mau kemana, Bah? Abah mau pergi dulu, Nduk. Ada keperluan penting soalnya. Oh, ya udah, Bah. Ya udah, Nduk. Abah buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Iya, Dek. Kakak kenapa, Kak? Kok kayak orang bingung? Gak apa-apa kok, Dek. Kak, Kaisa mau main dulu ya sama Riko. Oh, iya, Dek. Hati-hati ya. Iya, Kak. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Dan gimana kabar Dona juga Bu? Alhamdulillah, ibu sehat. Dona juga udah sembuh, Nak. Tadi Dona udah mulai berangkat sekolah juga, Nak. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Oh iya, tadi Hotim transfer uang 5 juta ke rekening Ibu buat kebutuhan Ibu dan Dona untuk sebulan ini ya. Oh, iya, Nak. Terima kasih banyak ya, Nak. Bu, Dona mana? Hotim mau bicara sama Dona. Hotim kangen Bu. Ada, Nak. Bentar ya. Halo, Mama. Halo sayang. Mama, Dona kangen Mama. Mama kapan pulang, Ma? Iya sayang, Mama juga kangen banget sama Dona. Nanti kalau Mama udah banyak uang, Mama pasti pulang. Iya, Ma. Semoga Mama cepet dapat banyak uang ya. Iya sayang. Ya udah, Mama mau kerja dulu ya. Dona istirahat Gi. Besok kan harus sekolah. Iya, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Nana, Mas Adul. dari mana kamu nak? Kok jalan kaki? Biasa Mas Adul, pulang dari kampus. Pulang dari kampus, kok tumben jalan kaki? Biasanya selalu dijemput sama Opi. Biasanya sih iya Mas Adul. Tapi tadi Nana tungguin Opi nggak datang-datang. Dia telepon juga nggak diangkat. Jadi Nana pikir Opi lagi sibuk. Ya udah, Nana pulang sendiri aja Mas Adul. Waduh, ya udah deh. Nanti kalau ketemu Opi, aku bilangin. Nggak usah Mas Adul. Nana nggak apa-apa kok. Ya udah ya Mas Adul. Nana duluan. Iya nak.
Kiki, dari mana mau kemana nih? Dari rumah Eli, Tom. Ini mau pulang. Ayo Ki, aku anterin. Boleh, Tom. Makasih ya. Tommy. Tom, bisa anterin aku dulu nggak? Tom, Iya Mbak, kenapa? kamu bisa nggak anterin aku ke warung es oyen yang ada di taman desa ini, Tom? Aku lagi pengen banget makan yang seger-seger nih, Tom. Oh, bisa Mbak, bisa kok. Ki, maaf ya, aku anterin Mbak Hotim dulu. Kamu jalan kaki aja, nggak apa-apa ya Ki? Oh, iya. Nggak apa-apa kok, Tom. Ayo Mbak. Ih, siapa sih cewek itu? Ganjen banget. Pakai segala megang-megang tangan Tommy lagi. Kalau mau ngojek mah, ngojek aja sih. Nggak usah ganjen. Ih. Alhamdulillah, hari ini konter lumayan rame. Pi, minta duit dong. Buset dah, baru datang main minta uang aja lu, Dul. Emang gua bapak lu apa? Ya kan konter lu rame Pi hari ini. Lah, kok lu tahu kalau konter gua rame? Perasaan lu baru datang, Dul. Iyalah, soalnya kan gua bisa baca dari muka lu. Oh iya Pi, kok lu kemarin gak jemput Nana sih di kampusnya? Iya, Dul. Kemarin gua nganterin Mbak Hotim berangkat kerja. Mbak Hotim tetangganya Warmet ya? Iya, Dul. Mbak Hotim sekarang makin cantik loh. Karena itu gua nggak bisa nolak pas Mbak Hotim minta nganterin. Andai aja Mbak Hotim mau jadi pacar gua. Buset, Pi, sadar lu. Mbak Hotim itu cewek gak bener. Ya kali, lu mau pacaran sama cewek kayak gitu. Ya nggak apa-apa, Dul. Asal Mbak Hotim mau berubah. Aduh, Opi, lu kan udah PDKT lama sama Nana. Giliran udah deket, malah naksir sama cewek lain. Inget Pi, jangan mainin hati cewek, nanti nyesel lu. Alah, lu aja kalau ketemu cewek cantik pasti juga gitu kan, Dul. Pakai nasehatin gue segala. Ya, tapi kalau lu nggak mau jemput Nana, minimal ngabarin lah Pi. Kemarin tuh Nana udah nungguin lu sampai jam 9 malam. Tahu nggak lu? Akhirnya Nana pulang sendiri. Iya, maaf Dul. Lagian lu nggak tahu Mbak Hotim yang sekarang. Kalau lu lihat Mbak Hotim, pasti juga nggak inget apa-apa Dul. Saking cantiknya Mbak Hotim. Selalu aja deh. Yaudahlah, mending gua balik. Buset, ngambek dia. Bapak mau kemana, Pak? Kok Bapak dandanya kayak gitu? Rapi bener. Mau kemana, Pak? Kok malah Bapak mau ke warkop, Mak. Ke warkop? Emang Bapak mau beli apa ke warkop, Pak? Bapak mau ketemu Warmet CS, Mak. Mau bicarain soal keamanan, biar desa kita makin aman ke depannya. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi pulangnya jangan malam-malam. Nanti tak kunciin pintu loh kalau kemalaman. Iya, Mak. Ya sudah kalau gitu, Bapak pergi dulu, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, itu kan bapaknya bos ya? Iya ya, Cak. Pak, Bapak mau kondangan ya? Enggak kok. Bapak ada perlu sebentar. Ada perlu apa, Pak, emangnya? Kok lebih bener, Pak? Sudah. Kamu ini masih kecil kok, nggak ngerti. Ya sudah, sana pulang. Udah malam. Besok kamu juga harus sekolah kan? Iya.
Wah, mantep banget servisan kamu sayang. Besok Om minta diservis kamu lagi ya. Bisa kan? Oh, tentu bisa dong sayang. Asal jangan lupa tarif aku sekali main 5 juta. Gak boleh kurang sepeser pun. Kalau soal itu mah kecil. Nih, bayaran Om untuk seminggu ke depan. Pokoknya selama seminggu ini kamu harus layanin Om ya tiap pulang kerja. Wah, 50 juta. Oke sayang, siap. Ya sudah, Om Rido pulang dulu ya sayang. Sampai jumpa besok. Iya sayang. Sekarang tak ada satupun laki-laki yang tak tergila-gila denganku. Bahkan aparat desa ini pun bisa aku taklukkan dengan susuk pemikat yang kupakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa ya Pak? Loh, tadi kan Mbah Hotim yang nyuruh saya kesini. Masa iya sudah lupa? Oh iya ya Pak, saya ingat. Kesempatan nih Pak RT kan kaya raya. Bisa nih aku porotin hartanya. Mbah Hotim kenapa? Enggak kok Pak RT, enggak apa-apa. Oh iya Pak, itu apa yang Pak RT bawa? Oh ini pisang coklat sama martabak Mbak. Tadi sekalian saya beliin buat Mbah Hotim. Wah, kebetulan saya lagi lapar banget nih Pak. Kalau begitu, ayo Pak masuk. Bapak, Riko, ngapain kamu kok di sini? alisnya Liko yang nanya. Bapak ngapain di sini? Mana peluk-pelukan lagi sama Mbah Hotim? Wah, alis Lego aduin nih sama emak. Kok Riko? Waduh, maaf Mbah Hotim, saya tinggal dulu. Kok, tunggu kok. Sialan tuh bocil. Gara-gara dia aku nggak jadi dapat uang dari Pak RT. Mak. Astagfirullah, ada apa Riko? Kok teriak-teriak di dalam rumah? Tadi Bapak main Mak ke rumah Mbah Hotim. Terus Bapak dipeluk Mak sama Mbah Hotim. Jangan percaya Mak sama Riko. Riko bohong Mak. Iya kok, kamu nggak boleh gitu. Hal seperti ini jangan dibuat main-main loh kok. Mama nggak suka. Mak, Liko nggak bohong. Nih, Liko ada bukti Mak. Tadi Liko videoin. Nih Mak. Astagfirullah, Bapak. Bapak ini RT loh Pak. Selain itu, Bapak juga kepala rumah tangga. Bapak harus memberikan contoh yang baik bagi warga dan keluarganya, terutama kepada anak kita Pak. Bapak bisa jelasin Mak? Apa yang mau dijelasin Pak? Ini udah jelas, Bapak jahat. Kurang apa Mama di mata Bapak sampai Bapak tega sama Mama? Maafin Bapak Mak. Bapak khilaf. Bapak janji Mak gak ngelakuin itu lagi. Pokoknya Mama gak mau tahu. Bapak malam ini tidur di luar. Mak, jangan Mak. Maafin Bapak Mak. Makanya Pak, jangan genit. Aduh, ini semua gara-gara Riko nih. Dasar bocah gemblung. Enak juga nih pisang coklat. Kok perutku sakit ya?
sakit. Tidak tahu kenapa susuk yang aku pakai tiba-tiba seperti memberontak. Apa jangan-jangan? Ingat, susuk mas yang kamu pakai di badanmu ini memiliki pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Pantangan? Emang apa pantangannya, Mbah? Kamu tidak boleh makan pisang mas. Pisang emas? Apa cuma itu, Mbah, pantangannya? Ya, hanya itu saja. Dan ingat, jika kamu melanggar pantangan itu, maka susuk itu akan memberontak dan keluar dari seluruh tubuhmu. Dan kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Kamu tidak akan sanggup menahan sampai kamu akan tewas dengan mengenaskan. Cuma pisang emas kan? Aku gak bakal melanggar pantangan itu. Terlalu mudah pantangan itu bagiku. Ya. Tolong. Kok kayak ada yang minta tolong ya? Tolong. Iya bener, ada yang minta tolong. Mbak Hotim, astagfirullah. Mbak Hotim, kenapa bisa seperti ini, Mbak? Tolong. Iya Mbak, iya. Tunggu ya Mbak, sabar Mbak. Halo, assalamualaikum Tom. Waalaikumsalam. Iya Mat, ada apa? Tom, ke rumah Pak Lurah Tom, sekarang. Dan ajak Pak Lurah ke rumah Mbak Hotim Tom. Cepetan Tom. Sakit. Iya Mat. Astagfirullah, kenapa bisa begini Mat? Nggak tahu Pak Lurah. Pas saya kesini aja, Mbak Hotim udah kayak gini Pak. Astagfirullahaladzim. Mbak Hotim nyebut Mbak, nyebut. La ilaha illallah. La ilah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi maksud Abah, jasad almarhum tetap dikubur dalam keadaan darah masih nembus di kain kafan, Bah? Iya, Nduk. Ya Allah, kasihan sekali ya, Bah. Iya, Nduk. Ya mau gimana lagi? Tadi Warma CS sudah melapisi kain kafannya dengan banyak lapisan, tapi tetap aja, Nduk, darah segar masih tetap tembus. Ya Allah, ngeri ya, Bah. Itu sudah konsekuensi, Nduk, bagi orang yang memakai susuk. Jika pantangannya dilanggar, akan meninggal dengan mengenaskan. Tapi jika tidak dilanggar dan susuk itu masih di tubuh hingga sakaratul maut, yang memakai susuk itu akan tersiksa dalam sakaratul maut dan susah untuk meninggal dunia. Ih, ngeri banget ternyata. Lagian ngapain coba pakai susuk segala? Bukannya Mbah Hotim aslinya udah cantik. Ya begitulah kalau manusia dipenuhi dengan hati serakah, apapun dilakukan demi mencapai keinginannya. Wah, nggak nyangka ya, ternyata Mbah Hotim pakai susuk. Iya Dul, pantas aja. Kemarin gue ngerasa Mbah Hotim beda dari biasanya. Sampai-sampai gue terpikat Dul. Iyalah, itu kan karena pelet susuk itu, Ul. Opi aja kemarin jauhin Nana gara-gara terkudu sama Mbah Hotim. Iya Dul, bener. Gue juga denger Pak RT juga ikut terpikat Dul. Yang bener lu, Ul. Bener lah Dul, tadi Warmat yang cerita. Waduh. Udah, orangnya udah meninggal, nyanyi omongin, baik. Nanti kalau kalian dinanangin, malu naulanya lu. Ih, amit-amit Bang Boyi.
Gara-gara Riko nih, saya jadi dihukum sama emak. Aduh, masa iya udah jadi RT kaya, malah nyuci baju sendiri. Loh, bau anyir apa ini? Perasaan barusan gak ada bau anyir. Ini kayak bau darah, tapi bau dari mana ya? Loh, ini kain apa? Perasaan gak ada di sini. Ini kok kayak mirip kain kafan? Itu lapisan kain saya, Pak RT. Bantu dicuciin ya. Po. Kok kayaknya berat banget nih motor. Kok kayaknya bau anyir ya? Bau banget. Bau apaan sih nih? Kau berhenti? Ayo jalan, Ul. Wah, pocong. Opi. Nana, mau beli paket data, Nak? Enggak kok, Pi. Aku mau beli token listrik, Pi. Oh, mau beli berapa, Nak? 50.000 aja, Pi. Iya, Nak. Ditunggu ya. Udah masuk ya, Nak? Oh iya, Pi. Makasih ya, Pi. Ya udah, aku pulang dulu. Tunggu, Nak. Kenapa, Pi? Gue minta maaf ya, Nak. Kemarin gue nggak jemput di kampus. Oh, santai aja, Pi. Aku nggak apa-apa kok. Lagian aku tahu kamu kemarin kena pelet kan? Loh, kok kamu tahu, Nak? Iya, Pi. Tadi pas di jalan aku ketemu Mas Adul. Terus Mas Adul cerita, kamu kemarin gak jemput aku karena kena pelet sama almarhum Mbak Hotim kan? Iya, Nak. Sekali lagi gue minta maaf ya. Mulai besok gue jemput kamu lagi ya, Nak. Kamu mau kan? Iya, Pi. Aku mau. Alhamdulillah. Ya udah ya, Pi. Aku pulang dulu. Iya, Nak. Hati-hati. Kayaknya udah sepi nih. Gue tutup sekarang aja deh. Buset. Bau busuk apa ini? Bau banget. Opi, anterin aku yuk, Pi. Itu kan suara Mbak Hotim. Bu, ini kemana sih si Opi? Udah jam 9 malam, belum datang juga. Ditelepon juga nggak diangkat lagi. Apa gue samperin aja kali ya? Tolong! Tolong! Min, lu kenapa, Min? Kok kayak dikejar-kejar setan gitu lu? Tolong, Dul. Di kontrakan gua ada pocong. Pocong? Yang bener lu, Min. Sumpah, Dul. Bener. Waduh, apa jangan-jangan itu pocongnya Mbak Hotim lagi? Terus, sekarang gentayangan. Bisa jadi, Dul. Gimana nih, Dul? Gua nggak berani pulang ke kontrakan. Ya udah. Mending lu temenin gua ngeronda ya, Min. Waduh. Ya udah deh. Daripada ketemu pocong lagi gua.
Ya udah ayo, kita ke kosannya Opi. Sekarang kan jadwalnya Opi ngeronda juga. Ayo Min. Opi kan kalau ada jadwal ronda pasti tepat waktu Dul. Habis tutup konter langsung ke pos ronda. Iya, tapi kayaknya Opi lupa Min. Makanya ini gua mau samperin. Oh, gitu ya. Ayo Dul. Dul, itu di depan konter Opi manusia bukan Dul? Mana Min? Itu loh Dul, yang tiduran. Itu Opi Min. Iya Dul, itu Opi. Buset dah nih bocah, ditungguin di pos malah tidur di situ. Opi, bangun Pi, Opi, bangun. Pi, bangun Pi, bangun. Aduh, kepala gua. Akhirnya bangun juga lu, si hidung kerbau. Ditungguin di pos dari tadi juga, malah tiduran di sini lu. Tiduran. Gua tadi lihat pocong Dul, makanya gua pingsan. Pocong? Wah, udah nggak beres nih. Ternyata yang diliatin pocong bukan cuma gua, tapi Opi juga. Jadi lu diliatin juga, Min? Iya, Pi. Akhirnya bisa rebahan juga. Tidur besok pagi lanjut jualan sayur. Kok baunya amis banget ya? Bau apaan nih? Wah, pocong! Waduh, pocong yang lu temuin kayak gimana, Pi? Pocongnya serem, Dul. Wajah dan kain kafannya penuh dengan darah. Mukanya juga hancur banget. Iya, sama, Pi. Pocongnya serem banget. Ih. Tadi gue juga denger suaranya. Suaranya mirip banget, Dul, sama Mbah Hotim. Waduh, kayaknya bener. Itu memang pocongnya Mbah Hotim yang gentayangan. Kalau gitu, besok kita laporin aja ke Pak Lurah. Pocong ini udah bikin warga nggak tenang. Iya, Min, benar. Gimana, Nduk, keadaan Kaisa? Masih demam, Bah. Ini pasti ulah pocong semalam. Iya, Bah. Dek Kesha pasti shock ngelihat pocong seserem itu. Iya, Nduk. Cepat atau lambat, Abah akan menyelesaikan masalah ini. Iya, Bah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nduk, kayaknya ada tamu. Abah keluar dulu ya. Iya, Bah. Ada apa, Mat? Begini, Pak Lurah. Tadi malam banyak warga yang diteror sama pocong, Pak. Dan katanya pocongnya Mbah Hotim, Pak. Ternyata pocong itu tidak cuma mengganggu keluarga saya. Maksud Pak Lurah, pocong itu juga mengganggu Pak Lurah, Pak. Iya, Mat. Bahkan Kaisa sampai demam setelah melihat pocong itu. Astagfirullah. Jadi gimana nih, Pak? Pocongnya Mbah Hotim udah benar-benar merasakan, Pak. Sebenarnya saya juga kurang tahu pasti, Mat, apa penyebab pocong itu gentayangan. Tapi nanti saya akan coba cari tahu, Mat. Baik, Pak Lurah. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya lanjut ngerongsok lagi, Pak. Iya, Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aku tiba-tiba merinding ya? Bau apa ini?
Waduh, hari ini sepi banget. Gak ada satu penumpang pun. Mas, ojek mas. Alhamdulillah, akhirnya ada penumpang juga. Hah? Pocong! Wah! Ngapain lu Tom? Jogging kok malam-malam? Kalau mau jogging tuh pagi Tom. Gua bukan jogging Dul. Gua barusan lihat pocong. Makanya gua lari. Pocong? Iya, pocong Dul. Barusan gua diliatin pocong. Serem banget, sumpah. Pocong itu di belakang lu Tom. Hah? Pocong! Wow! Aduh. Lu ngapain sih Dul? Pakai segala lari-larian. Ada pocong Mat. Ya Mat, Matnya di malkop anak monyong Nanang alang Nomi langit miknan Mat di malkop. Apa? Terus kalian tinggal? Iya Mat. Habisnya pocongnya serem banget Mat. Tolong! Nongan Iya. Ayang Kiki, kenapa? Kok lari-larian? Tolongin Kiki Bang Dul. Mat, Jok, di rumah Kiki ada pocong. Kiki takut. Waduh. Dul, mending lu antar Kiki ke rumah Pak Lurah Dul, dan laporkan kejadian ini. Biar gue sama Joko yang ke warkop. Kasihan Tommy. Iya Mat. Tommy. Bangun bangun Tommy, bangun Tom. Jok, lu punya minyak kayu putih kan? Punya Mat. Jok, ambilin air putih dong. Iya Mat. Aduh. Ini Tom, diminum dulu. Gua kenapa Mat? Lu barusan pingsan Tom. Pingsan? Oh iya Mat, gue ingat. Tadi gue lihat pocong. Serem banget Mat. Ya udah, mending sekarang lu pulang aja Tom. Tapi Mat, motor gue ketinggalan di pangkalan ojek. Tadi pas gue lihat pocong, gue kabur Mat. Ya udah gue temenin. Ayo Tom. Tapi Mat, gue nggak berani. Kalau pocongnya muncul lagi gimana? Sumpah Mat, gue takut banget. Emang lu mau motor lu digondol maling Tom? Ya janganlah Mat. Makanya, ayo Tom. Iya deh. Gimana ini Pak? Teror pocong Hotim sudah sangat meresahkan Pak Lurah. Kalau kayak gini terus, warga desa akan dalam ketakutan Pak tiap malam. Saya tadi sudah menghubungi pihak keluarganya, namun pihak keluarga tidak bisa datang ke sini lagi setelah kematian Mbah Hotim. Tadi kata ibunya terlalu jauh kalau harus ke sini lagi. Oh alah, jadi gimana ini Pak? Kalau pocong itu terus berkeliaran di desa ini. Saya saja kemarin sampai pingsan loh Pak, waktu didatengin pocongnya Hotim. Sumpah, aku jadi takut kalau malam-malam di rumah sendirian. Lah, emangnya kenapa Ki? Bukannya kamu udah biasa tinggal sendirian Ki? Bukan itu maksudnya Nak. Lah terus? Aku nggak paham Ki. Itu loh Nak, teror pocong. Udah beberapa hari ini ada teror pocong. Masa kamu nggak tahu sih Nak? Iya kah? Aku kok nggak tahu ya? Emang bener El?
Iya nak, bener. Kaisa aja sampai sakit setelah lihat itu pocong. Ya Allah, kok bisa ada pocong gentayangan di desa kita? Tapi yang aku dengar, sosok pocongnya itu almarhum Mbah Hotim yang meninggal beberapa hari itu loh. Apalagi katanya meninggalnya mengenaskan. Lebih tepatnya sih jin korinnya. Karena sejatinya orang yang meninggal kan nggak akan bisa hidup lagi, apalagi sampai gentayangan. Iya, bener El. Itu pasti jin korin yang menyerupai almarhum. Nanti aku nginep di rumah kamu lagi ya El. Aku masih nggak berani El di rumah sendirian. Iya Ki, kamu kayak ke siapa aja. Emang iya di desa ini lagi ada teror pocong ya Pi? Iya nak, kemarin malam aja gue diliatin di depan konter nak. Gue aja sampai pingsan. Waduh, kok aku nggak lihat ya Pi? Lah, emang kamu mau diliatin nak? Enggak lah Pi. Ya udah, jangan ngomongin pocong lagi lah. Nanti kalau sampai tuh pocong nongol, bahaya nak. Iya Pi. Waduh, kenapa Pi? Kamu ada nyium bau anyir enggak nak? Iya Pi. Kayak bau amis darah ya Pi. Pi, awas Pi. Ayo nak, lari nak. Pi, kamu lari duluan aja minta bantuan Pi. Kenapa nak? Ayo, kita lari sama-sama nak. Kaki aku Pi, kaki aku nggak bisa digerakin. Ya Allah, ayo nak, kamu bisa. Ih, lebih baik kamu minta bantuan Pi. Rumah Warmat deket dari sini. Cepat minta bantuan ke Warmat. Iya nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Met, tolongin Nana, Met. Iya, tenang Pi, tenang. Coba tarik nafas dulu Pi. Nana kenapa? Pocong, Met. Barusan gue sama Nana dicegat pocong. Kaki Nana nggak bisa digerakin, Met. Ayo, Met, tolong Nana. Astagfirullah. Ayo Pi, kita paranin. Iya, Met. Mat, tolong Mat. Kaki aku nggak bisa digerakin Mat. Astagfirullah. Cepet Pi ke rumah Pak Lurah dan bawa Pak Lurah ke sini. Buruan Pi. Iya, Mat. Gimana El keadaan Keisha? Alhamdulillah Ki, demamnya udah turun. Alhamdulillah. Bener-bener ya itu pocong. Apa coba salah kita? Kok dia gentayangan gangguin warga desa ini? Aku juga nggak tahu Ki. Udah jangan ngomongin itu pocong. Takutnya malah nongol. Astagfirullah. Iya El. Dok. Iya Bah, ada apa Bah? Abah mau pergi dulu ya. Kamu sama Kiki jangan pergi kemana-mana dulu. Iya Bah, tapi Abah mau kemana? Abah mau nyelamatin Nana, Dok. Nana? Emang Nana kenapa Pak Dek? Nana kerasupan pocong, Dok. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, Abah pergi dulu ya. Iya Bah, hati-hati ya Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, Nana, sadar Nak. Nak, Nana. Nak, mau kemana kamu Nak?
Loh, Nananya pergi kemana, Mat? Nana masuk ke rumah ini, Pi. Kalau gitu, ayo kita masuk ke dalam juga. Iya, Pak Lurah. Dona kangen mama. Walaupun Dona nggak bisa ketemu lagi sama mama, tapi sampai kapanpun Dona akan tetap sayang dan mencintai mama. Mama yang tenang ya di alam sana. I love you, Ma. Nah, Ibu tahu kamu pasti selama ini sangat menderita. Kamu sampai menghalalkan segala cara untuk membahagiakan Dona dan juga Ibu. Andai Ibu tahu kamu bekerja sebagai wanita malam, Ibu tak akan membiarkanmu sampai kamu bertindak begitu jauh. Bagaimanapun, Ibu sudah memaafkan kamu, Nak. Ibu dan Dona sayang sama kamu, Nak. Jadi tolong, Nak, berhentilah mengganggu warga desa Kalisoka demi Ibu dan Dona. Dan Ibu minta kamu yang tenang di alam sana ya, Nak. Nana, Maafkan aku jika pernah melakukan kesalahan dan pernah menyakiti kalian semua. Sampaikan juga permohonan maafku kepada seluruh warga desa. Baik, Mbak. Kami di sini sudah memaafkan Mbah Hotim dan kami akan menyampaikan permintaan maafnya Mbah Hotim kepada semua warga desa di sini. Jadi, kita minta tolong Mbah Hotim jangan mengganggu warga sini lagi ya. Dan Mbah Hotim sudah bisa pergi dengan tenang. Alhamdulillah. Opi, Warmat, tolong ya bawa Nana ke rumah saya. Saya mau ke rumah Pak RT dulu. Baik, Pak Lurah. Siap, Pak Lurah.